Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa melakukan ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Walaupun kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap terus ada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita melakukan pujian ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita masih tetap terus memuji Tuhan dalam penyembahan kita. Kita mau katakan, ku ingin selalu Tuhan bersekutu dalam-Mu, dan ku ingin menikmati berkat-Mu Bapa. Ingin selalu sekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu sekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan, kami bersyukur Bapa. Inilah kerinduan hati kami, ya Bapa. Kami ingin menikmati Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sungguh indah ketika kami bersama dengan Yesus. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Lingkupi setiap hati kami Tuhan. Kuasai pikiran kami Bapa. Ketika kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai setiap bibir mulut kami
untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, ungkapan hati kita. Kita siap untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah yang bersemayam di tempat yang maha kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami bersyukur oleh karena kasih dan setia Tuhan, kami diperkenankan untuk berhimpun kembali bersama jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berbicaralah ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantulah hamba-Mu dan jemaat-Mu, supaya kami memahami perkataan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur 13. Mazmur 13. Kalau jemaat di rumah sudah mendapatkannya, kita bisa membacanya bersama-sama. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 dengan judul Doa Kepercayaan. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayatnya yang keempat, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayatnya yang keenam, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan kita dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 dengan perikop doa kepercayaan. Tema kita pada malam hari ini dalam ibadah kebaktian keluarga adalah berapa lama lagi. Satu kalimat, berapa lama lagi? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata berapa lama berbicara tentang waktu. Saya memberi contoh, setelah saya menikah tahun 1989, saya tercatat sebagai warga Kingmi atau gereja atau Kemah Injil Gereja Masehi yang kini menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia. Berarti saya sudah mengikuti suami saya 31 tahun. Berapa lama menunjuk kepada waktu? Dan berapa lama yang kedua menunjuk, berbicara kepada sesuatu yang tidak baru. Contohnya, apabila saya akan membeli HP second atau HP bekas, motor second, mobil second, saya pasti akan bertanya, ini sudah dipakai berapa lama sebelum saya membelinya? Kisah dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 ini. Apa yang melatar belakangi Daud sehingga dia menulis kitab Mazmur ini? Dan tercatat ayat 2 sampai ketiga, kata berapa lama lagi ini ada 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Mengapa? Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan Kau sembunyikan wajah-Mu? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Dan berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Rupanya Mazmur 13 ini ditulis dilatar belakangi oleh satu kejadian, di mana di dalam Samuel 18 kita tahu bahwa Daud dia mengalahkan Goliat. Daud adalah seorang pahlawan nasional bangsa Israel. Waktu dia mengalahkan Goliat, dia berkata bahwa engkau datang dengan lembing, dengan tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan Allah Israel. Setelah kemenangan yang menakjubkan, Daud pulang dan disambut oleh putri-putri Israel. Mereka menyongsong dia
dan bernyanyi-nyanyi bersahut-sahutan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah awal di mana Daud menuliskan kitab Mazmur 13 ini. 1 Samuel 18 ayat 9 berkata bahwa sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Kita tahu bersama bahwa 2 kali rencana pembunuhan di istana, dan Saul selalu ingin membunuh Daud karena dia merasa Daud sebagai ancaman, bukan sebagai pahlawan yang harus dibanggakan, yang akan menjaga dirinya dan tahtanya. Saya mencatat dalam kitab perjalanan Daud ini, pelarian Daud. Pelariannya yang pertama ya pelarian dari Rama ke hutan Keset. Terdapat dalam 1 Samuel 19 ayat 18, 22 dan 23. Dan pelariannya yang kedua dari Kehila sampai ke padang gurun Sif. Kita tahu padang gurun itu bagaimana. Kalau siang panas dan malam sangat dingin. Dan perjalanannya yang ketiga adalah perjalanan dari Gat, tanah orang Filistin, sampai ke Siklak. Daud harus terpisah dari orang tua. Daud harus terpisah dengan saudara. Daud harus terpisah dengan istri, dengan sahabat, dengan teman sepelayanannya. Daud harus terpisah dari tanah kelahirannya. Tercatat ada 16 lokasi Daud secara garis besar. Bahwa diperkirakan Daud melarikan diri selama 9 tahun dari Saul. Ini bukan sesuatu yang gampang. Berapa lama lagi Tuhan? Yang pertama adalah sikap hati dalam menghadapi pergumulan atau respon kita saat menghadapi pergumulan. Kita telah tahu dengan pasti bahwa Saul selalu menaruh iri hati terhadap Daud. Saul menyalahkan keadaan setelah kemenangan yang dicapai Daud bagi dirinya sebagai raja Israel. Yang kedua, kita lihat bagaimana respon hati daripada Daud. Dikatakan bahwa Daud berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Daud tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Kenyataannya dia tidak baik. Keadaannya tidak baik. Dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah Absalom, anaknya sendiri, memimpin penyergapannya. Tapi Tuhan selalu melindungi dia. Kita buka lagi sekali lagi, bagaimana sikap hati pribadi-pribadi dalam merespon pergumulan. Saya mengajak kita membuka dalam Keluaran 10 ayat 3 dan 4. Keluaran 10 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan bahwa tentang tulah ke-8 belalang. Ayat 3, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku?
Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sikap Firaun terhadap masalah yang dia hadapi. Dia tidak mau merendahkan diri. Dia merasa bahwa dia adalah seorang raja. Dia sanggup mengambil keputusan-keputusan yang penting. Bapak Ibu sekalian, anak muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita dalam merespon pergumulan hidup? Apakah kita seperti Saul yang menyalahkan keadaan? Kini kita sudah masuk dalam keadaan COVID-19. Keadaan ini mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah. Keadaan ini juga membuat kita harus belajar teknologi. Saya sendiri di usia yang ke-52 tahun ini, saya baru belajar aplikasi Zoom. Karena kami harus rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, meeting Zoom. Dan saya menyuruh anak-anak saya untuk mengupload aplikasi itu, mendownload, dan saya diajarkan. Kita tidak bisa lari, tidak bisa mempersalahkan keadaan, situasi. Keadaan kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang mau maju, atau kita tinggal di tempat. Itu adalah pilihan. Anak-anak sekolah harus belajar dari rumah. Dari tingkat PAUD sampai kepada mahasiswa di universitas. Dari PAUD, di PAUD Yagar Sahaduta, pembelajaran di rumah. Diharuskan dibuat angket, pembelajaran melalui WA, melalui RRI, melalui YouTube, melalui Zoom, melalui LKS, Lembah Kerja Siswa. Kita ada pada zaman ini. Apakah kita harus mempersalahkan keadaan seperti Saul? Mari Bapak Ibu sekalian, sikap hati kita menentukan maju mundurnya kita. Daud mengambil sikap untuk mencari Allah dalam setiap pergumulannya. Yang kedua, ketidaktaatan. Kadang-kadang keadaan membuat kita taat dan tidak taat. Saya mengajak kita membuka bersama-sama dalam Keluaran 16 ayat 28, 26 sampai 28 dengan judul Mana Hari Sabat. Keluaran 16 ayat 26 sampai 28 dengan judul Mana Hari Sabat. Ayat 26 dikatakan bahwa 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatinya. Perintah Tuhan adalah hari ke-6 mengumpulkan mana 2 kali lipat supaya dimasak, ada yang dimasak, ada yang dibakar, supaya pada hari ke-7 bangsa Israel tidak lagi memungut mana di luar dari rumah mereka atau kemah mereka, tapi mereka fokus untuk menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan ayatnya yang ke-27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat bahwa perintah Tuhan ada yang taat, ada yang tidak taat. Bahkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri.
bangsa kesayangan, umat kepunyaannya. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Kita lihat bahwa melanggar perintah Tuhan ini sudah terjadi sejak dulu sampai hingga sekarang ini. Bukankah perintah Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata, pada zaman penciptaan Allah, penciptaan Adam dan Hawa, Allah berkata, ayat Kejadian 2:15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perintah Tuhan adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenyataannya banyak pohon ditebang, polusi udara, bahkan sudah terjadi pencairan di kutub utara, global warming atau pemanasan global sudah terjadi. Apakah Allah tinggal diam? Kalau kita lihat dari sudut pandang Allah, sisi positif dari pandemi COVID-19 ini adalah Allah sedang memperbaiki bumi yang sudah rusak. Kalau kita lihat peta-peta pada NASA sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sebelum ozon bumi ini sudah ada lubang. Tapi sekarang dataran Cina bersih dari polusi, di mana di sana paling banyak industri. Hewan-hewan bisa berjalan lagi di jalan. Tuhan sedang memperbaiki apa yang rusak melalui pandemi COVID-19 ini. Tetapi iblis mengacaukan pikiran kita. Mata kita tertuju hanya kepada orang-orang yang akan meninggal, sehingga ketakutan melampaui iman kita. Tahukah kita bahwa dalam segala situasi Allah turut bekerja? COVID-19 ini adalah Allah sedang memperbaiki bumi yang rusak. Untuk siapa Allah lakukan ini? Untuk kita, manusia yang tinggal di bumi ini. Hal seperti ini sudah dilakukan Allah sebelumnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah sendiri datang mencari dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Sampai pada penyalipannya, bahkan sampai pada kenaikannya yang kita rayakan Kamis yang lalu. Allah sangat mengasihi ciptaannya. Namun ketidaktaatan juga membuat kita jauh, tidak memahami rencana Allah bagi kehidupan kita, manusia, secara keluarga, lebih luas secara bangsa, bahkan mendunia. Sisi positif dari pandemi COVID-19, sekali lagi saya katakan bahwa Allah sedang memperbaiki bumi ciptaannya yang rusak. Yang kedua, dari ketidaktaatan yaitu kita melanggar pemerintah. Ayat 27 dikatakan dengan jelas dari Kejadian Keluaran 16 ini.
Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Pemerintah telah menganjurkan kita untuk memakai masker supaya melindungi diri kita. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau taat? Ataukah tidak ada orang yang lihat? Terserah saya. Hak-hak saya. Kadang-kadang kita merasa bahwa melanggar aturan dari pemerintah adalah hal yang biasa saja. Sekali lagi, mari kita mulai dengan hal-hal kecil. Semuanya ini karena untuk kita, sehingga tidak terjadi penyebaran COVID. Saya mendata di dalam per Selasa 26 Mei 2020 bahwa Kelurahan Tanjung Ria positif COVID 12 orang, PDP 2 orang. Dan Kelurahan Imbi positif 6, sembuh 2. Saya mengambil 2 kelurahan saja karena gereja Yegar Saduta dan jemaat Tuhan lebih banyak berada di Kelurahan Tanjung Ria dan Kelurahan Imbi, Jayapura Utara, Kota Jayapura Utara, Papua. Bagaimana kita taat? Ataukah kita mau melanggar peraturan? Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, berapa lama lagi Tuhan? Kita buka dalam Matius 17, kita baca ayat 14. Matius 17, kita mulai dari ayat 14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Setelah kita melihat orang-orang yang merespon pergumulan mereka, Yesus juga merespon murid-muridnya. Mengapa murid-murid tidak bisa mengusir setan dari dalam anak ini yang sakit ayan? Mengapa? Mereka bertanya kepada Yesus. Dan Yesus dengan keras bertanya bahwa kamu tidak punya iman. Kamu kurang percaya.
Bapak, Ibu, anak muda, anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan seberapa lama kita melayani Tuhan. Bukan seberapa lama dan panjangnya umur kita. Tetapi Yesus berkata dengan keras kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, bahwa kita harus melayani Tuhan dengan kuasa. Bapak ini yang sakit, anaknya sakit ayan, dia berkata bahwa aku telah membawa anakku yang sakit ini kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat mengusir setan itu. Mari kita jadi orang Kristen jangan yang biasa-biasa saja. Bagaimana supaya kita bisa dapat kuasa itu? Saya mengajak kita membuka dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kembali kepada pribadi kita. Apakah saya mempunyai waktu dengan Tuhan secara pribadi? Dalam hal membaca firman Tuhan? Sebab dikatakan dengan jelas di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Setelah kita mengambil komitmen untuk setia membaca firman Tuhan, bukankah Injil adalah kekuatan Allah? Kita tidak bisa melayani orang lain untuk bertobat kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kredibilitas kita sebagai orang percaya harus melayani dengan kuasa. Sudah berapa banyak jiwa yang saya bawa kepada Tuhan. Kompleks kita adalah kompleks yang penuh dengan ganja, narkoba, miras. Sudah berapa banyak waktu saya berbicara dari hati ke hati kepada satu orang saja. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita. Kalau kita punya waktu rutin dengan Tuhan dalam firman-Nya. Sekali lagi, berapa lama lagi Tuhan? Apa yang dikatakan Daud kiranya menegur kita sekalian bahwa bukan seberapa lama saya menjadi orang Kristen, bukan seberapa lama saya menjadi orang tua, bukan seberapa lama saya menjadi anak-anak, tapi waktu yang saya pakai, apakah saya pakai untuk membawa jiwa kepada Tuhan? Ingatlah, ada musuh. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan sampai iblis mencuri kedamaian kita. COVID-19 membuat kita rasa ketakutan kita melampaui kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan untuk kita. Kredibilitas kita sebagai orang percaya. Yesus tegur. Tidak main-main.
Yesus tidak mau murid-murid menjadi murid-murid yang hanya ikut-ikut saja. Ibadah keluarga ikut, ibadah perkarya ikut, ibadah ibu-ibu ikut. Tapi biasa-biasa saja. Yesus tidak mau. Yesus mau kita melayani dengan kuasa. Dan kuasa itu kita peroleh kalau kita punya pribadi dengan Tuhan. Dan firman-Ku tinggal di dalam dirimu. Maka mintalah apa saja, kuasa akan diberikan. Firman Tuhan pada malam hari kiranya menguatkan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak sekolah minggu. Apa saja kita bisa lakukan untuk membawa jiwa kepada Tuhan, asalkan pribadi kita, firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita, merenungkan, maka Injil yang adalah kekuatan Allah itu akan menolong kita. Orang yang membutuhkan teman bicara, kita ajak bicara. Orang yang sakit kita bicara, menguatkan dia. Orang yang butuh penghiburan. Bahkan orang sakit dengan kuasa darah Yesus, kita bersama Tuhan, orang itu akan bangkit oleh iman daripada persekutuan Kristen. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa dalam pergumulan seperti Daud, berapa lama lagi Tuhan? Daud tidak menyalahkan keadaan, tapi dia mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai membawakan firman-Mu. Firman-Mu terutama pertama-tama untuk hamba dan kepada jemaat-jemaat-Mu, supaya kami tidak menyalahkan keadaan ini, tapi kami bukan melihat dari sudut pandang manusia, bahwa COVID-19 ini merupakan sesuatu yang menakutkan, tapi kami melihat dari kacamata Allah. Allah sedang memperbaiki bumi ciptaannya, manusia ciptaannya, supaya ada persekutuan di dalam setiap keluarga. Tuhan mau supaya kami taat, sikap hati kami terhadap pergumulan. Kami harus mencari-cari Tuhan dan kekuatannya. Dan kami harus taat kepada peraturan Tuhan maupun peraturan pemerintah. Kredibilitas kami sebagai orang percaya dipertanyakan Tuhan apabila kami hanya melayani biasa-biasa, merupakan suatu rutinitas. Kami tidak bisa memberikan waktu kepada orang lain, tetangga kami yang paling dekat, lingkungan kami, siapa saja. Tuhan memberikan kami mata untuk melihat tuayan-tuayan. Biarlah kami selalu belajar firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melayani dengan kuasa daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberi bagi pelebaran pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa persiapkan persembahan Bapak Ibu sambil kita menyanyi lagu Nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar, Yesus telah memberi sentosa. Hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, 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 Yesus Tuhan, damai yang merdu mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yesus, 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 Yesus
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, yang menjamin keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami pada malam hari. Terima kasih untuk seluruh pujian penyembahan, dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini Bapa menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani setiap hari-hari hidup kami ke depannya Bapa. Setelah ini kami akan mulai dengan aktivitas kami masing-masing. Kami mulai dengan seluruh kegiatan kami, tapi kami percaya penyertaan Allah nyata dan sempurna buat kami. Nah, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GKI Yeager Saduta dimanapun kami berada Bapa. Penyertaan Allah, tangan kasih, murahan-Mu Tuhan akan melingkupi setiap kehidupan kami ya Bapa. Ketika duduk, berdiri, berjalan, keluar masuk dari rumah kami, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yesus, Yesus,